singkongnya itu hidup gitu. Itu istimewa sekali, benar-benar istimewa. Biar nantilah dijelaskan sesuai Mas Andika seperti apa caranya melalui manual, terus dikombin sama digitalisasi menggunakan Wacom dan sebagainya. Mas Andika lah jagonya. Itu cukup keren sekali. Anda nggak benar-benar nggak rugi dah ikut ini. Ciamik lah, istimewa. Saya seperti itu, dan ini memang sangat kolaborasi yang cukup match, dan kita berharap berikutnya dengan media rekam, dengan lab TA dan sebagainya, kita bisa berkolaborasi sedemikian rupa untuk menciptakan, memberikan wawasan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, Mas Andika, tetap semangat, tetap berkarya dimanapun Anda berada, walaupun tidak di UPN, tetap berkarya, dan pastinya kalau sudah muncul karyanya sebagai masterpiece, Anda pasti akan kita undang lagi ke UPN sebagai salah satu alumni yang wow, ya. Oke, selamat dan sukses. Semoga acaranya lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Afif atas waktunya. Tadi saya lihat Pak Bayu ingin sekali ya gabung, tapi dia nggak bisa gabung karena sudah limit ya, limitnya udah penuh ini, kuotanya udah 100. Sayang sekali ya. Beliau pasti juga menyesal nggak bisa gabung di acara ini. Makanya dia bisanya intip-intip aja di kameranya Pak Afif ya. Nah, nanti ya, kenapa sih saya kali ini mengajak laboratorium komputer grafis untuk kolaborasi dengan lab cetar mengadakan workshop ini, karena digital painting itu ya, dia menggambar ilustrasi tetapi dia tidak manual ya, tetapi digital. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari lab komputer grafis ya. Salah satunya adalah dukungan berupa ruangan. Nah, saya ini ruangannya ini dipinjemi sama Labcomgraph ya, karena hanya Labcomgraph yang bisa menyediakan wifi ya. Makanya saya nunut di ruangannya Pak Afif gitu. Salah satu dukungannya seperti itu ya. Nah, untuk dukungan yang lainnya adalah seperti software yang disediakan oleh lab komputer grafis, juga Labcomgraph sangat mendukung sekali ya acara ini. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan ya, walaupun keadaannya sekarang di FAD, di gedung FAD sedang ada pembangunan lift ya. Jadi nanti kalian kalau mau ke lab cetar atau ke Labcomgraph tidak perlu naik tangga lagi, tapi sudah bisa naik lift, nah nggak perlu capek-capek lagi ya. Jadi ini nanti agak berisik ya, karena ada suara-suara besi yang ditotok-totok, dipukul-pukul. Jadi mohon dimaklumi ya, di sini sedang pembangunan. Begitu ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita mulai saja acara hari ini selama 1 jam penuh ya. Silakan disimak baik-baik. Yang mau langsung praktek silahkan, monggo, sangat saya sarankan ya, tetapi tidak saya wajibkan. Tetapi nanti hasil karya kalian tetap harus dipost di Instagram ya, karena saya ingin sekali melihat hasil belajar kalian hari ini ya. Dengan silakan dipost di Instagram dengan tag Lab Cetar dan juga Labcomgraph. Yang belum follow IG-nya Labcomgraph, silakan memfollow IG-nya Labcomgraph ya. Baru jadi, belum ada sehari ya. Nanti kita mungkin bancaan ya, dapat bancaannya lah dari Pak Afif ya. Masa kita memfollow akun yang baru, masa nggak pakai bancaan ya, perlu ada bancaan. Oke, nanti bancaannya menyusul. Nanti akan saya share Instagramnya Labcomgraph supaya kalian bisa memfollow dan bisa meng-tag akunnya Labcomgraph. Oke ya, Andika sudah siap ya? Oke, silakan Andika, waktu dan room kami persilahkan selama 1 jam ke depan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin Bu Luna untuk on cam semuanya. Oh, ya, on cam yuk, kita capture dulu. Untuk on cam dulu. Terus kita foto bareng dulu. Ya, kita foto bareng. Silakan pasang muka manis semuanya. Senyum tanpa gigi ya. Oke. Oke. 1, 2. Cetok, Mas. Senyum tanpa gigi. 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya Pak Afif, sudah kelihatan cantik ya tadi ya. Oke, silakan Andika. Oke. 1,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuna, Pak Afif sudah memberikan kesempatan saya buat sharing, bukan cuma sharing gambar sama teman-teman yang ada di sini. Kita gambar bareng hari ini, gambarnya bebas. Tapi aku ada sedikit ini sih, jelasin dulu. Maaf Mas Andika. Iya Pak. Sebelum Anda lulus, ilmunya harus ditinggal. Iya. Iya Pak. Ini aku presentasikan dulu. Yang kemarin aku TA gimana, terus cara gambarnya kayak gimana juga. Oke, saya presentasikan. Ini seluruh layar bisa Bu? Seluruh layar. Udah Bu. Iya. Oke. Udah. Oke. Ya, pertama-tama ini sesuai dengan judul hari ini kan, How to Draw Digital Painting. Nah, sebenarnya sih cara untuk digital painting setiap orang itu pasti beda-beda sih. Tergantung gayamu kayak gimana, style gambarmu kayak gimana, terus kamu bakalan nemu teknik sendiri sih kayak gimana digital painting itu. Nah, ini salah satu contoh yang aku TA kemarin. Aku gambar burung rangkong. Tadi jenis-jenis burung rangkong yang ada di Indonesia, ada 13 jenis burung rangkong yang aku gambar semua untuk dijadikan buku ensiklopedia. Jadi kayak gitu. Nah, kenapa kok aku gambar burung rangkong dengan gaya yang seperti ini? Nah, sebelumnya aku ngambil TA ini kan harus mikir gimana sih, apa sih yang urgent sekarang, yang memiliki permasalahan yang harus diangkat. Terus paling enak itu bikin TA itu yang sesuai dengan passion kalian sih, passion terus hobi kalian apa. Nah, berhubung di sini aku suka sama binatang-binatang juga, jadi aku kemarin itu iseng-iseng lihat YouTube sih, gak sengaja lihat YouTube, terus lihat itunya YouTube-nya Envis, Indonesia Film Nature itu, aku nemuin burung rangkong ini. Jadi burung rangkong ini keren banget gitu untuk digambar. Jadi aku pengen TA ngangkat burung rangkong ini. Nah, urgentnya kenapa kok burung rangkong ini aku gambar? Soalnya burung rangkong ini tuh punya pengaruh penting bagi hutan. Terus pengaruh penting dan mirisnya lagi, mereka itu semua dari semua jenis burung rangkong ini mereka udah masuk daftar merahnya UCN. Jadi mereka semua ini dilindungi di Indonesia kayak gitu. Soalnya perburuan di Indonesia ini masif banget untuk burung rangkong ini kayak gitu. Nah, ini yang aku kemarin identifikasi masalah yang aku terapin sih. Aku nyebar kuesioner ke anak-anak, terus kuesioner ke masyarakat juga, terus observasi ke toko buku. Nah, yang aku temuin tuh nggak ada yang sama sekali yang buku, ada beberapa buku, cuma bahasnya itu singkat banget tentang burung rangkong ini. Nggak ada yang secara mendalam, apa sih burung rangkong itu, nggak ada. Terus kebanyakan anak-anak yang aku sebar kuesioner dan juga orang-orang yang aku sebar kuesioner itu sedikit sekali yang tahu tentang burung rangkong ini. Jadi aku mantapkan lagi. Nah, terus aku rumuskan permasalahan tersebut. Bagaimana sih cara media yang tepat buat ngatasin masalah yang aku temuin tadi? Ya, salah satunya bikin buku ensiklopedia ini. Kenapa kok nggak bikin kayak aplikasi atau apa? Soalnya kalau buku ini punya kelebihan tersendiri sih daripada media-media online lainnya. Soalnya kan kita tahu sendiri, ya nggak munafik juga sih, di Indonesia ini masih belum rata banget untuk penyebaran internet dan juga perangkat-perangkat digital di Indonesia sekarang masih belum merata sih. Jadi di daerah-daerah pun anak-anak juga masih belum banyak yang punya gadget dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus ini manfaat dan tujuannya. Ya tentu aja aku bikin burung-burung kayak gini itu untuk mengedukasi. Ini loh ada burung yang bahkan ada 3 endemik yang ada di Indonesia yang perannya itu penting banget bagi hutan gitu.
Nah ini target audiensku, kenapa kok milih anak-anak? Soalnya anak-anak ini kenapa nggak orang dewasa aja? Soalnya kalau orang dewasa pun diedukasi kayak gini belum masa-masa untuk mereka menerapinya tuh udah kayak singkat banget gitu. Kalau anak-anak kan mereka kan pasti suka banget sama hal-hal yang visual, terus mereka juga ditambah edukasinya kayak gimana. Nah, lalu mereka besoknya bakalan nerapin sih apa yang aku tanamkan tentang burung rangkong ini, edukasinya burung rangkong ini kayak gitu sih. Nah, kenapa kok sasarannya ya juga tinggal di perkotaan? Soalnya kalau kan yang paling jarang tersentuh sama jarang dilihat sama orang-orang kan yang ada di perkotaan kan nggak bisa lihat burung rangkong secara langsung. Kalau di pinggir hutan kan pasti masih bisa. Nah, masalahnya juga di pinggir hutan juga itu juga nggak melulu ada rangkong. Jadi rangkong ini hanya ada di beberapa hutan di Indonesia, nggak semua hutan ada burung rangkong kayak gitu. Nah, keywordnya ini mengenal petani hutan Indonesia. Kenapa kok mengenal petani hutan Indonesia? Soalnya burung rangkong ini tuh di sana sering disebut dengan petani hutan. Soalnya mereka sukanya nyebar biji sisa makanan mereka sih, kayak gitu. Nah, keyword ini dirancang dari semua yang aku kumpulin, fenomena, permasalahan, batas masalah, tujuan perancangan, karakter target, positioning, dan rangkong, gitu sih. Nah, ini konsepnya, kenapa kok aku bikin ilustrasi realis, bukan ilustrasi yang untuk anak-anak kan, biasanya kan yang imut-imut dan sebagainya sih. Nah, aku pengen nanemin, tujuan utamaku di sini kan untuk mengedukasi anak-anak, apa sih rangkong itu. Jadi kalau ilustrasinya dibuat kayak nggak sesuai dengan burung aslinya, itu kayak keluar jalur dari apa yang aku tuju dalam TA ini sih. Jadi kan harus realis buat mereka itu tahu gitu loh, gambaran burung itu seperti apa kayak gitu. Ini hasil akhir kemarin yang aku lihat, ada beberapa part dalam bukuku. Ini ada poster, terus ini sampulnya, ini edukasinya, ini yang edukasi juga. Nah, ini implementasiku sih, kayak gitu. Nah, terus hari ini aku mau sharing kalian caranya. Nah, ini aku ambil contoh foto dari Takanaga. Aku gunain Adobe Photoshop CC 2018. Nah, ini terserah sih kalian tekniknya kayak gimana. Jadi kalau realis itu bisa kalian sketch dulu kayak gimana. Terus tapi kalau kalian pengen cepet ya kalian bisa sih blog. Terserah sih masing-masing. Itu nggak ada kayak haram atau halal kayak gimana untuk skating dan sebagainya. Tapi aku kemarin ini karena waktunya terbatas untuk hari ini juga aku skating dulu, terus habis itu aku blocking. Nah, kayak gini. Aku pakai warna dasar gitu. Nah, aku blocking ini biar mudahin untuk pewarnaan juga. Aku bedain per part. Jadi kayak paru sendiri, terus ini sendiri, terus hornnya sendiri. Jadi ini tanduknya burung rangkong. Nah, yang aku ambil ini Jurong Sulawesi. Jurong Sulawesi ini spesial banget sih, soalnya dia paling cantik di antara yang rangkong yang lain sih, kayak gitu. Oke, gak usah lama-lama, kita gambar bareng aja ya. Nanti aku pengen lihat juga hasil-hasil kalian kayak gimana, pasti sangat-sangat sih. Ya, peserta yang lain boleh langsung praktek ya. Misalkan nanti ada yang bingung atau misalnya nggak tahu caranya, bisa langsung ditanyakan. Ya, ini Andika dimulai dari pencarian contoh ya, contoh gambarnya dulu ya Andika ya. Yang prosesnya harus cari contohnya dulu. Misalnya kalian bisa imajinasi ya nggak apa-apa ya. Iya, bebas terserah kalian mau barang-barang di sekitar kalian juga boleh. Terus yang kalian suka juga apapun. Ada yang suka K-pop mungkin nggak apa-apa K-pop. Apapun terserah kalian. Wajah kalian sendiri juga nggak apa-apa, bebas ya.
Jadi ini langkah utamanya mencari contoh gambar ya. Contoh gambar ini bisa berupa foto atau live ya, langsung observasi secara langsung seperti kalian menggambar bentuk ya. Di mata kuliah gambar bentuk kan ada yang menggambar secara langsung, observasi secara langsung. Nah, kali ini Mas Andika pakai contoh foto. Ya, kalian boleh mencari contoh foto atau contoh gambar di sekitar kalian juga bisa. Kemudian langkah keduanya di sketsa ya, ya. Iya Bu, Di sketsa. Setelah di sketsa terus blocking. Blocking. Ya. Terserah sih. Kalau mau cepet juga bisa, kalian nggak ada kata larangan untuk blocking langsung tracing juga nggak apa-apa sih. Untuk cepetnya ya. Tapi nanti tetap dalam pewarnaan kalian harus tahu apa warnanya kayak gimana, terus harus kalian sendiri secara manual sih, nemuin caranya kayak gimana, bayangannya kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, kalau setelah di blocking kayak gini, lalu diapain lagi nih? Nah, kita langsung warnain per part sih. Jadi aku biasanya tak detailing. Nah, di sini aku pakai ini ya, apa brush basic aja sih, nggak pakai yang brush yang gimana. Aku pakai brush basic, biasanya yang soft dulu buat narsir pelan-pelan. Nah, di sini ada tools yang di Photoshop ini, yang di barisan lock. Nah, ini ada yang ini. Nah, ini tuh biar warnanya nggak keluar dari apa yang lagi sih, kayak shade yang lagi kayak gini. Oke, selanjutnya lama langsung gambar kalian. Iya, peserta yang di rumah bisa praktek langsung. Ya. Di sini saya juga mau menyapa. Di sini saya lihat ada namanya si Hafiz. Ya. Hafiz Noya. Hafiz Noya. Nah, nanti ya, Hafiz ini kan sebenarnya satu angkatan ya sama Mas Andika ini. Tapi kenapa ya dia nggak lulus-lulus? Heran saya. Mungkin saya dalam membimbing dia di tugas akhir kurang ketat ya. Iya, saya terlalu kendor ya untuk Hafiz ini. Jadi harus saya perketat lagi supaya nggak nerima job-job lagi, supaya dia bisa fokus ke tugas akhirnya biar segera lulus dan bisa segera saya undang seperti Mas Andika ini ya. Jadi setelah acara Mas Andika ini nanti saya akan bikin jadwal khusus untuk Hafiz Noya biar bisa segera lulus dan bisa saya undang seperti Andika ini. Karena karya-karya Hafiz Noya itu juga sudah ke sana-sana ya, sudah sangat jauh sekali dan bisa menjadi inspirasi buat adik-adiknya nanti. Terus kemudian ada siapa lagi? Oh, ada Anom juga di sini ya. Tapi nanti si Anom ini kan passionnya ada di animasi ya. Nah, nanti mungkin bisa diundang oleh Lab Komgraf, mengundang Mas Anom ini nanti. Ini Mas Anom ini juga nggak lulus-lulus ya, heran saya. Mungkin juga pembimbingnya juga dalam membimbing si Anom ini. Dia juga terlalu banyak nerima job-job ya. Jadi emang gitu ya, kalau mahasiswa kalau emang dia sering latihan, terus kemudian sering mencoba-coba, nanti karyanya bagus-bagus sendiri, akhirnya nanti job itu duit datang sendiri nanti ya. Jadi nanti akhirnya kuliahnya keteteran gitu ya. Kecuali Andika ini memang benar rajin sekali ya. Jadi selama ini saya cerita sambil melihat Andika live ya, sambil melihat Andika live, saya juga ingin cerita pengalaman saya dalam membimbing tugas akhirnya Andika ini. Jadi saya ini kadang kewalahan ya kalau membimbing Andika, karena apa? Saya sering dikejar-kejar sama dia untuk bimbingan. Bahkan saya sendiri yang susah untuk dicari sama Andika ya. Biasanya kan mahasiswanya itu dicari oleh dosennya. Nah, ini malah dosennya yang dicari oleh mahasiswanya ya. Ya, saya juga berharap seperti itu sih, bimbingan-bimbingan saya tugas akhir yang lain itu juga kalau bisa cari-cari saya terus, itu bukan saya yang nyari-nyari mereka ya. Habis Noya tuh nggak kena habis Noya. Iya, habis Noya nggak pernah nyari-nyari saya ya. Iya, habis Noya itu gimana ya Noya ini? Terus Andika ini juga di apa namanya di bimbingan tugas akhir saya ini dia yang bisa tembus jurnal
apa namanya jurnal nasional terindeks Sinta 2. Alhamdulillah. Ya. Jadi dia sudah tembus besok Februari 2021 akan terbit ya, akan terbit di jurnal Anda Rupa. Ya, itu juga membahas tentang gunung Rangkong juga. Ya, jadi nanti jurnal Anda Rupa edisi Februari 2021 akan menerbitkan papernya Andika, paper dari tugas akhir dia. Ya, terus kemudian si Hafiz juga saya targetkan dia harus masuk Sinta 2 juga ya, berkalahan. Amin. Oke. Nanti yang apa namanya mahasiswa yang lain walaupun belum tugas akhir harus mencoba-coba juga untuk bisa tembus jurnal yang terakreditasi ya buat pengalaman kalian. Ya kalau mau tanya-tanya tentang gimana caranya tembus jurnal bisa sih. Nah, silakan ya. Andika ini sudah sangat pengalaman ya, kemarin sudah belajar bagaimana caranya bisa tembus jurnal terindeks Sinta 2. Ya, bisa tanya-tanya sama Mas Andika gimana caranya, karena kemarin sesuai pengalaman saya dengan Andika waktu submit jurnal terindeks itu lumayan revisinya nggak banyak menurut saya. Revisinya sedikit sekali. Sehingga apa namanya untuk bisa dipublish di jurnal terindeks Sinta 2 itu menurut saya bagi Andika sangat gampang sekali. Ya, padahal pengalaman saya yang pertama kali saya mencoba untuk submit jurnal terindeks Sinta 2 ini susah sekali, saya berkali-kali revisi, tapi begitu saya mengajak Andika, wah langsung revisinya cuma sedikit. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalian bisa belajar atau tanya-tanya ke Mas Andika tentang dari akademis juga boleh, atau pengalaman-pengalaman Andika dalam menerima job-job juga bisa ya. Jadi Andika ini sudah banyak sekali menerima job dari luar, dari pemerintah atau dari swasta maupun dari pemerintah. Ya, kalian bisa tanya-tanya langsung di sini pengalaman dia selama berkarya. Gitu ya. Ada yang ingin saya ingatkan nih sama Andika, dia janji akan menggambar wajah saya secara realis nih, secara digital. Sampai sekarang saya nggak tapi juga nggak dikasih-kasih. Heran saya. Ya Bu, benar Bu, masih sibuk Bu. Masih banyak kerjaan. Kerja sama Anom. Ini apa? Salah. Nah, biasaan kalau digital painting sih salah layer sih. Tapi nggak apa-apa sih. Oh men, iya men. Iya Bu. Gitu. Oh, men. Iya. Iya boleh tanya.
Silakan yang mau tanya, Mas Joko Supriyanto. Silakan. Saya mau tanya ini tentang stabilizer mouse. Kan kendala saya saat sketsa itu adalah sketsanya atau line up-nya tuh nggak rapi karena emang nggak tahu stabilizer untuk mouse-nya. Kan kalau di Paint Tool saya kan ada stabilizer. Kira-kira di Photoshop ada nggak stabilizernya? Terima kasih. Oh, oke. Maksudnya kalau di Photoshop ini cara untuk rapinya, ini ada tools smoothing sih. Jadi smoothing ini juga kayak stabilizer yang mungkin yang dimaksud Mas kayak stabilizer itu untuk biar garisnya bisa enak gitu ya. Ini ada smoothing sih di sini. Ini bisa jadi kayak ngikutin, jadi nggak sampai kayak nge-lag. Ya kayak, jadi nggak kasar kayak biasanya sih. Semakin smoothnya semakin besar itu semakin, jadi ya dia kayak smooth banget. Tapi kalau di nolkan dia bisa gini sih. Jadi kayak kasar banget. Itu sih punya. Tapi biasanya kalau sketch sih nggak perlu kayak serapi-rapi mungkin sih. Kan sketch kan untuk dasaran aja. Jadi nanti kalau di digital painting kayak gini nanti lebih ke blockingnya kayak gimana sih kayak gitu. Bagaimana Mas Joko? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Anis Arifin. Mas, permisi. Ini Mas Andika apa Mas Nuna? Mas, permisi. Saya izin tanya. Tadi nggak sengaja sempat keluar di awal-awal. Oh iya. Kalau sudah keluar ini susah masuknya karena apa? Kuota meet-nya ini terbatas ya, hanya 100. Ini Mas Andika berasnya bikin sendiri atau default atau download ya Mas? Enggak, ini brush basic dari Photoshop sih. Aku pakai kalau untuk Photoshop ini aku pakai brush basic aja sih, general brush ini. Jadi ada smooth sampai yang straight kayak gini sih. Tapi tergantung kalau aku yang di IG gambar kayak manusia, aku pakai brush sendiri sih, brush. Ada brush sendiri sih aku. Tapi kalau untuk yang TA kemarin, aku pakai pure brush general brush ini sih. Nggak pakai brush yang custom kayak gimana gitu. Oke, Anis Arifin sudah terjawab? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain barangkali ada pertanyaan? Jangan keluar dari workshop ya, karena nanti saya, Adinda akan membagikan link untuk absen yang secara otomatis kalian akan mendapatkan sertifikat peserta yang akan dikirim di email para peserta. Yang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Atau mungkin kalau malu bertanya di sini bisa nanti nongkrong juga bisa sih. Aku kalau nongkrong available banget diajak nongkrong. Selama
Eh, selama gak ada kerjaan sih. Nongkrong di mana, di warkop? Iya, pasti beberapa ada yang tahu kok tempat nongkrong di mana. Di Warkop Atar Mubarok. Di situ biasanya ada aku, Anom, Alan Kenteng Panda gitu. Terus biasanya di situ. Oh, yang di apa namanya? Deretannya Hikmah itu. Iya, benar, Bu. Situ. Legend di situ semua ya, Mas? Iya, di situ semua. Mungkin nanti juga di situ sih. Oh my God. Bentar. Saya nggak pernah diajak nongkrong. Bentar. Wait. Oh my God. Hah? Oke. Video. Ya. Lagi mes. Baik. Iya. Kalau di kerjaan biasanya tergantung ini sih Permintaan. kebutuhan gitu. Kalau video itu biasanya pasti ada kayak animasinya gitu. Misalnya kalau video kayak fotografi pakai itu enggak kayak motif fotografis di video itu bisa. Video yang animasi juga bisa itu support. Kalau seperti itu insya Allah kayak seperti itu. Bisa, Bu. Itunya Anom beda. Loh, pun itu gitu. Iya. Apa beda itu? Ini collab gini. Collab gabut. Buat misi bareng-bareng gitu, ada 20 anak yang basicnya administrasi atau suka gambar itu buat apa pengertian masyarakat sendiri gitu. Iya, Bu. Itu untuk warkop kita sendiri, warkop kita ya. Jadi yang sering kita di warkop kunjungi gitu. Jadi kita buat versi itu, tulisannya misal warkop yang itu warkop akan Mubarok. Itu ada 16 biru. Nah, itu terusnya itu ada satu ilustrasinya teman-teman. Itu cuma kita buat apa ya, bagus juga, terus ya buat teman gitu. soalnya kan kita langganan di situ, jadi kalau bisa identitasnya kita itu ada di situ gitu, tertinggal di situ. Ya berguna lah gitu, karya teman-teman. Ya, kalau ada yang pengen join juga apa-apa sih. Mungkin bisa join dia, join ke kita. Ya Bu, aku ditinggal disuruh nunggu anak-anak ini. Apalagi Alan aduh suwi. Lanjut Mas. Aku apa? Lan. Iya. Revisinya ya. Ditunggu orang. Alan, mungkin ada pertanyaan untuk Andika? Mungkin tanya tekniknya Andika itu lebih ke rough design atau ke realistis ya? Oke. Aku kalau nyebut realistis ya nggak sampai realistik sih. Jadi
mirip mungkin, bukan serealis sih kayak gitu. Rock mungkin kalau di rock ya nggak bisa rock. Oke, mantap. Oke, ditunggu nanti siang ya di akan. Mungkin Hafiz ada pertanyaan? Alah, habis. Halo, 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 Bu. halo, halo, ya kesini Fix. Ini Mas Andika, saya mau tanya, untuk satu page artwork ini itu apa ya? Butuh kira-kira berapa durasi waktunya untuk ngerjain? Lama. Kalau dilihat kan itu durasi cukup lamanya. realis tuh, detail banget. Terutama kayak tahun-tahunnya gitu-gitu, gimana sih Mas? Oke, Mas Hafiz. Wes, ditanyain orang narasi. Oke, aku kalau kemarin yang waktu TA paling cepet sih sehari itu bisa dapat 2-3 burung sih kayak gitu. Itu benar-benar ngebut sih kalau itu. Kalau disantein aja satu burung 1 hari sih. Kalau pengen santai sama cangkruk-cangkruk gitu. Kayak gitu. Soalnya kan anak DKV ini seneng cangkruk. Kamu aja. Oke. Alah. Nah ini Mas, Iya. Kalau kayak itu, nah punya Mas Andika ini kan kayak itu kayak banyak floranya gitu. Nah itu aku tuh kebetulan ini lemah dibikin tumbuhan-tumbuhan. Nah itu mungkin ada tips sendiri buat apa ya? Ya itu nggarap daun-daunan itu kayak gimana? Kayak gitu kan secara tekstur sama bentukan kan beda sama kayak ini burung rangkongnya ini ya. Itu, makasih. Oke. Ini Mas, kalau kamu pengen kan, kamu ngangkat tentang rimba kan. Nah, kalau bisa itu sering-sering main ke kayak tempat-tempat alam sih, sering nge-camp mungkin, ke gunung mungkin. Jadi kamu bisa dapat feel sendiri sih kayak gitu. Jadi kayak feel itu dari kebiasaan sih. Jadi kebiasaan kalian suka main gimana gitu, bakalan tahu sih kayak gimana bagusnya kayak gimana. Gak perlu sebagus mungkin sih, cukup kelihatan kayak bagus, indah itu enggak. Soalnya kan kalau aku di ilustrasi ini kan yang aku tonjolin kan bukan flora-floranya, jadi aku lebih ke nonjolin ke burungnya gitu sih. Oh gitu, oke. Preferensi ya Mas ya. Ini Mas, Iya, apa? Mas. Kalau boleh satu lagi, apa? Iya, nggak apa-apa, 10 nggak apa-apa. Apa? Oke. Mungkin boleh didemoin bikin caranya Mas Andika bikin apa ini? Dedaunan di belakangnya itu biar apa ya? Tetap kelihatan rame tapi juga nggak ngeganggu point of interest objeknya ini sendiri, yakni burung itu. Mungkin boleh dicontohkan. Gitu. Didemokan maksudnya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Oke. Ya Mas, yang rumit itu kayak gimana sih caranya biar bisa nggak rumit kalau dilihat dari jauh itu kayak gimana? Gitu minta tolong ya Mas nanti. Ya, Oke. apa ini? Apa? And trick-nya itu loh biar ngerjain tahun-tahunan banyak itu biar cepet gitu. Oh, biar cepet. Oke. Ya segala pokoknya cara efektifnya kayak gimana gitu. Kalau cara Mas Andika. Kalau cara aku pasti ini sih. Aku bikin praktekin. Iya ini Mas. Oke. Aku terus dulu. Jadi aku bikin ini dulu sih, sampel dari satu atau sekumpulan daun dulu sih. Nah, aku pakai pen tool dulu, terus aku seleksi, mix selection, terus, terus aku drop warna kayak biasanya, drop warna. Terus
Terus aku painting juga daun kayak gimana. Kalau painting biasanya aku pakai yang soft sih, lebih enak. Apa? Bentar. Ya. Anom. Nah, aku bisa mungkin mirip anatomi daun sih kayak gitu. Saya. Sebentar ya, tak ambil jasku baterai mati. Ini bisa. Oke. Ini burung apa, Mas? Burung puyuh, Man. Burung rangkong. Zazu itu rangkong ya, Mas? Jenis ini, Mas, jenisnya. Oh, ya ampun. Ini julang Sulawesi. Di salah satu endemik juga sih, termasuk endemik di Indonesia burungnya. Jadi dia itu terancam punah itu karena apa ya, Mas? Oke. Orang menjual belikan atau gimana? Ini sih ada dua permasalahan. Jadi di daerah asalnya ini selain burung ini didewa-dewakan juga. Nah, burung ini kan sebagai simbol kayak apa ya, keagungan sih sama suku-suku tempat. Nah, ada juga yang di beberapa suku Dayak itu ada tarian burung rangkong, burung enggang ini. Itu memakai bulu-bulu burung enggang. Jadi mereka itu juga beberapa diburu untuk dijadikan kesenian juga adat. Soalnya termasuk adat. Nah, terus kalau yang di rangkong gading itu biasanya sama di warga Cina sana itu dibikin obat sama perhiasan juga. Jadi bisa searching di Google juga. Kerajinan yang dari tulang hornnya burung rangkong itu banyak banget. Yang kemarin terakhir itu 2019 ditemukan di Malaysia sih, ada 1000-an lebih tulang yang diukir kayak gitu. Oke, ini untuk nambah kesan apa? Bayangan sama highlight-nya ya. Aku biasanya bisa pakai yang ini masking, tapi bisa pakai ini. Tapi kalau kalian masih ragu, pakai nambah layer gini, terus kalian ALT ini nanti kan masuk di daun ini sih. Nah, terus pakai yang multiply untuk lebih ke shading-nya kayak gitu. Jadi kalau multiply ini buat bayangan, tapi kalau kalian nambah lagi, kalau linear dots edge ini pakai untuk cahayanya, jadi kayak gitu. Cahayanya bisa pakai terserah kalian sih. Aku lebih suka ke kuning sih kayak gitu. Biasanya kalau aku
bayangan sama cahayanya ini tak pasang di terakhir sih. Jadi kalau sudah ngerangkai semua, ngerangkai daunnya kayak gimana, itu baru aku kasih kayak bayangan tadi sih, kayak gitu. Kayak gini ya. Dan Kak Swen ini bikin kopi-kopi aja sekalian, tapi usahain bisa enak gitu loh dilihat daunnya gitu sih. Di kopi-kopi aja biar kelihatan rame gitu bisa. Nah, kalau sudah nggak kelihatan kayak monoton banget, bisa ditambahin lagi kayak daunnya kayak gimana sih, mayunya kayak gimana. Kayak gitu sih, biar cepet. Nah, nanti kalau sudah, langsung digabung-gabung gitu aja sih. Soal gini ya, aku jadiin satu. Dan satu ini, tinggal gabung-gabung aja. Mas, Oi? caranya nggak jadiin satu tadi gimana? Oh, cara dari satu. Jadi pakai ini ya, seleksi semua, terus Control Shift ini semua Control E. Kalau Control Shift E itu gabungin semua. Kalau Control E aja itu ya yang kalian seleksi tadi jadi satu sih. Jadi satu ini. Oke. Terus copy lagi. Kopinya biar cepet, shortcutnya pakai Ctrl J. Tergantung kalian pakai apa sih. Nah, jelek sih. Kalau kemarin nggak pakai kayak gambar kayak gini. Pasang aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Atika Nur Azahra. Ya. Nah, Maaf Kak, saya permisi nanya, kalau menurut Kakak, gambar yang menggunakan outline dan gambar yang tidak menggunakan outline lebih enak dipandang yang mana ya Kak? Soalnya kalau gambar saya pakai outline kok tidak terlihat realistis ya? Oh gitu. Ya itu sesuai kayak gambar, jika kayak gambar pakai line art, pakai stroke gitu, ya gak apa-apa, itu enggak, ya kan kayak ada yang gambarnya Hari Merdeka itu kan pakai outline, tapi bukan painting sih, dia lebih kayak apa ya, blocking warna, jadi dia mainin warna sih. Kalau kita kan painting, jadi sebisa mungkin kayak dimirip-miripin sih. Jadi kan kalau dimiripin kan berarti otomatis bendanya kan nggak pakai stroke sih, nggak pakai bayangan. Ya bisa pakai stroke kayak gambar-gambar kayak komik, kayak sampul-sampul yang aku kemarin juga pernah pakai. Jadi aku gabungin digital paintingku sama aku kasih line art di luarnya, pakai stroke di luarnya. Itu ada di IG-ku sih yang aku gambar Gundala itu pakai campur sih. Jadi aku pakai digital painting juga, terus luarnya aku tambahin kasih sedikit garis-garis di luar sih, di luar kayak gitu sih. Ya enak-enak aja sih dilihat. Kayak, itu selera masing-masing sih. Kayak gitu. Oke, makasih Mas Andika. Gimana Mbak Atika? Sudah jelas? Oke, nggak apa-apa Mbak Atika. Makasih pertanyaannya. Oke, mungkin dari Mas Anom ada pertanyaan, silahkan. Apa Anda? Ayo Mas. Nanya seputar di luar gak apa-apa sih. Maksudnya seputar luar topikan ini gak apa-apa sih. Terserah. Tentang kuliah mungkin gak apa-apa. Nanya pribadi boleh? Aduh, jangan buka itu, Bu.
personal aja ya, Mas. Iya, personal aja. PC aja. DM. Mas Alan juga gambar ya, Mas? Ya. Ya, tapi jangan lupa itunya ya. Tetap Mau tanya, Dik. apa, Mas Alan? Biasanya sampean itu pakai berapa layer, Mas? Sampian, Apa nggak usah pakai? Aku. Satu burung, wis. Satu burung. Ya. Ya kalau di burung, satu burung ya, itu kan bagi per part sih. Jadi kayak ada paru, terus kepala, horn. Tapi aku biasanya horn, sama hornnya ini tanduknya sama parunya tak jadi satu sih, biar hemat layer sih. Jadi lebih ke bagian 1, 2 ini bagian kepalanya, 3 bagian badan. Tapi kalau tergantung pose juga sih. Kalau posenya burungnya kayak sayapnya bisa dipisah, jadi dipisah sayap antara sayap sama badan sih, biar lebih enak untuk detailingnya kayak gitu sih. Terus sama ekor. Nah kalau yang gambar yang kayak yang misalnya lebih banyak itu mana ya? Banyak part. Ini cuma 1, 2, 3, 4. Ini 4. Nah ini kan sayapnya kan bisa sih, jadi bisa di enak gitu loh. Sayap sama pahanya ini, paha sama kakinya itu bisa biar enak untuk detailnya kayak gitu sih. Oke, masalah ini kata untuk kamu. Mantap. Ya. Ih, takut. Mas, tanya Mas. Ya, Mas. Apa Mas? Apa? Masih gak jauh-jauh sama punya pertanyaannya Mas Alan tadi apa? Mungkin Ya. bisa boleh ini apa? Breakdown PSD-nya yang apa? Yang udah digambarin udah jadi itu yang gitu. di TA. Waduh sih, itu di hadis Mas. Mungkin. Aku nancepin hadis dulu Mas, iya. Ya kalau mau di warung aja ya sama saya, tapi background di background. Soalnya buka hadis. Waduh. Buka hadis itu loh Mas, ya. Oh iya. Enggak, aku pengen penasaran ini apa? Iya. Penataan layer ya tadi kayak penjelasannya Mas Andika tadi. Terus sama iya. lightingnya itu ditaruh mananya sih? Terus gitu. backgroundnya, terus groupingnya kayak gimana gitu-gitu sih. Biasanya kan kalau udah banyak layar kan bikin pusing. Nah itu pengen tahu manajemen layarnya Mas Andika. Kalau aku sih termasuk yang kayak gimana ya? Termasuk yang nggak rapi banget kalau manajemen layer sih. Soalnya udah kayak ngefeel sama apa yang pengen tak petik. Kecuali kalau sudah finishing ya. Kalau finishing kan pasti bingung antara cahaya terus layer ini mana. Itu kan bingung sih. Itu baru aku lebih sederhana. Jadi dari aku yang painting tadi itu tak rapiin dulu seminimal mungkin layer yang bakalan aku pakai. Nah, nanti baru di finishing di kayak lighting sama shadow kayak gitu sih. Berarti kayak filter warna terus di adjustment gitu di belakang juga ya Mas ya? Iya. Jadi kalau sudah selesai semua baru aku mainin gitu sih. Sementara ini kalau ini kalian warna dulu sih, warna kayak Oke. Kayaknya sudah sampai mana, Mas? Mas Hafiz. Dibahas di warkop aja, Mas. Oh iya. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan juga. Bahtiar Hafiz. Iya, Bahtiar, gambaranmu keren, sumpah. Lang Samudra. Yunus. Atau peserta umum lainnya boleh silakan kalau mau bertanya sambil mengisi absen yang ada di chat ya. Klik linknya, silakan ngisi absen.
untuk bisa mendapatkan sertifikat. Azmi, mungkin ada pertanyaan? Balia mungkin, Konita. Konita. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu, Mas permisi bertanya. Iya. Ini biasanya digital painting itu sasaran pasarnya itu lebih ke arah publishing gitu atau lebih gimana gitu ke arah industri yang lain selain publishing? Kalau digital painting terus kayak gambar realis ini biasanya bisa ke publishing, ke buku-buku tentang biologi juga bisa. Terus lebih ke banyak sih dari ini sih, mayoritas komunitas itu penghobis juga banyak yang nyari untuk digambarin secara realis itunya gitu. Kalau di media mungkin juga ada sih, kayak medianya Nat Geo, terus Mongabai, khusus untuk kayak hewan-hewan ya, flora fauna gitu ya. Itu di situ bisa sih. Terus kalau misalkan ke arah kayak game-gaming gitu, gimana? Game. Itu juga pakai digital painting? Bisa sih. Beberapa ada yang game pakai digital painting sih kayak gitu. Nah, kalau kemarin sih pengennya aku juga TA itu kalau mau dilanjutin tentang TA aku ya, itu bakalan tak bikin apa aja bisa sih. Kan nggak harus, game kan style gambar kan juga banyak sih ngeksplornya, jadi nggak terbatas banget. Jadi game itu harus pakai style gambar kayak gimana, itu nggak ada patokan sih. Oh iya. Ya apalagi kayak game-game edukasi kan pasti butuh kayak gini, kayak gini. Oh iya Mas. Ya. Makasih Mas. Iya. Oke, ada pertanyaan dari Elang Samudra. Iya. Mas, saya mau bertanya, lebih enak mana pakai Photoshop apa Clip Studio Paint? Oke. Kalau aku sementara ini sih pakai Photoshop sih. Soalnya mungkin ya belum terbiasa juga pakai Clip Studio Paint sih. Jadi aku kemarin juga pernah nyoba Clip Studio Paint, cuma ya lebih biasa pakai Photoshop. Jadi ya aku untuk sekarang ya bilangnya enak pakai Photoshop. Mungkin kalau ada software terus aku nyoba lagi terus aku kebiasaan bakalan beda lagi, aku bilang enak Clip Studio Paint kayak gitu sih. Tapi lagi booming banget sih Clip Studio Paint. Enaknya dia kayak blogging itu enak sih. Gambar-gambar detailing. Tapi kalau fiturnya Photoshop itu enaknya buat mainin warna itu enak banget. Oke, Mas Elang, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Yunus. Mas izin bertanya, kalau Masnya tadi kan pakai brush yang tipe blur ya. Nah, kalau semisal kita pakai, apa Nus? Kalau semisal kita pakai brush yang solid, lalu kita blurring di akhir-akhirannya gimana Mas? Kalau brush solid terus kita blurring itu malah kayak
kalau aku sendiri ya malah kayak kerja 2 kali gitu loh. Jadi kalau main brush itu tergantung kalian kebutuhan mau kayak apa sih. Jadi kalau bisa kalian kerja seminimum teknik enak kalian. Jadi nggak harus kerja 2 kali biar bisa cepet gitu. Apalagi kalau besok kalian mau TA terus ilustrasi. Untuk TA sendiri kan durasinya cukup cepet sekali sih. Jadi kalian harus tahu cari tahu teknik mana yang cepet banget buat kalian terapin sih. Kayak gitu. Kalau ada teknik yang bikin cepet ya kenapa enggak? Tapi terserah sih. Kalau kebiasaan udah kayak gitu ya nggak apa-apa. Enak-enak aja. Oke, terima kasih Yunus. Untuk yang lain jangan lupa untuk mengklik link absen yang ada di chat. Mungkin bisa di-share lagi linknya, Adinda, karena sudah ketumpuk-tumpuk oleh pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Jasmine. Jasmine itu siapa ya? Oh, Azmi. Dari Azmi. Mas, izin bertanya, biar halus itu sampean pakai apa? Pakai Hembody. Biar halus itu sampean pakai smooth atau ada cara lain? Enggak sih. Jadi aku pakai brush yang tadi, brush yang smooth, gak strong kayak gini sih. Jadi bisa mainin ini, opacity sama flow. Opacity, kalau opacity ini, bentar. Misal ini ya, kalian warnain ini, hitam. Aku pakai main opacity. Kalau opacity-nya segini kan strong banget ya warnanya. Tapi aku turunin segini, jadi agak lebih smooth. Jadi kalian bisa gores lagi gitu. Dan kalau flow juga hampir sama sih, kayak gitu. Strong, tuh, gitu. Jadi cuma main opacity sama flow aja sih, kalau aku. Kalau smooth ini aku gunain waktu kalau bikin line art, terus skating, butuh yang rapi-rapi itu pakai smoothing aku. Kalau warnain gini, aku nggak pernah pakai yang itu sih. Oke, terima kasih ya Mas Azmi. Pertanyaan selanjutnya, Anissa Prima, izin bertanya, tips memilih warna gimana ya Mas? Terutama untuk bayangan, apakah warna yang lebih cenderung ke hitam atau biru? Itu tergantung sih. Kalau biasanya warna ini ya, merah. Nah, kalau merah aku, karena realis, itu aku lihat dulu sih. Warna di sini itu seperti apa. Terus aku compare jadi kayak disilang antara sini sama sini gitu. Ini nanti bisa tahu sih kelihatan yang cocok kayak gimana. Lebih apa ya? Kalau kalian sudah biasa nyoba pasti kalian sudah biasa sih pilih warna. Jadi kayak tergantung warna utamanya dulu ya? Iya, kalau di apa? Aku bilangnya semi-realis ini. Jadi lihat dulu sih, gambar mastermu ini warnanya apa untuk bayangannya, kan kelihatan.
Jadi memang kayaknya penting sekali ya untuk mengetahui teori warna seperti warna primer itu nanti kalau jadi warna sekunder itu warna sekunder terdiri dari warna primer yang apa aja. Misalnya saja kalau di kepalanya burung itu kan warnanya kuning. Jadi Iya, bayangannya jatuhnya belum tentu biru. Mungkin iya, seperti itu ya. Bisa jadi coklat ya, iya, gitu ya. Nah, misalnya warna utamanya merah ya, seperti yang ada di paruhnya itu. Bisa jadi mm-mm. nanti bayangannya jatuhnya juga bukan hitam, tetapi bisa jadi nanti eh, merah kecoklatan, bisa jadi seperti itu. Jadi belum tentu Iya, hitam ataupun biru. Gitu ya, Mas Andika ya. iya benar. Nah, ini kan aku coba campur merah terus ke oranye juga. Jadi untuk satu objek itu kalau kita bisa background itu banyak warna banget tuh satu objek itu. Nggak harus satu warna terus kalian monoton merah terus dihitamkan terus atau biasanya merah dicampur ungu itu juga bisa sih kayak gitu. Bagus, Mas. Andika nggak pengen kolab, ta? Ya, ayo. Sama siapa, Mas? Sama kamu dah. Dua aja. Dua itu siapa? Apa sih? Kolaborasi membuat karya. Iya, ayo. Bikin pameran aja lu, Mas, ayo. Nang TA kamu. Syuy. Iya. Halo Mas Andika, Iya. mau nanya. Oh, wis ditanyain, gak jadi. Udah ditanyain Anindya Desti. Oh, ada pertanyaan lagi. Betul. Di kolom chat. Ya, sih bentar dulu nih masih sibuk. Sih, kita lihat di TV. Oke. Apa pertanyaannya? Izin tanya, kalau untuk bisa gambar-gambar kayak gitu kan harus paham shortcut PS dulu. Biar cepat paham shortcutnya. Oke, biar cepat paham shortcutnya. Sering-sering latihan sih. Nanti kebiasaan sendiri sih. Shortcut itu. Kalau di keyboardku ya yang sering banget aku mainin shortcut ya pasti Ctrl Z sih. itu soalnya shortcut paling rusak kalau kalian main ilustrasi. Kalau aku di keyboard Macku ini yang sudah hampir hilang tulisannya itu option, command, sama Z. Itu sih. Lagi Mas Hafiz, pertanyaan? Di kolom chat tuh banyak. Iya, benar. Oke, saya bacakan ya dari Bahtiar Hafiz. Izin bertanya Mas, saat digital painting settingan flow dan opacity dari brush yang biasanya dipakai berapa Mas? Opacity sama flow. Tergantung kebutuhan sih. Aku nggak matok biasanya harus berapa biasa. Tapi rata-rata kalau aku sih di antara 40 sampai 50-an untuk opacity ya.
untuk aku di ngepainting. Kalau flow ini tergantung kebutuhan sih. Biasanya malah jarang banget sih. Kalau butuh aja aku flow mainin. Selebihnya aku 100-in sih. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya dari Atika Nur Azhara. Kak, pakai mouse atau pen? Ini aku pakai Wacom sih, Wacom Pentep yang biasa banget sih, yang bisa kalian dapetin di Ransaga satuan. Atau kalau sekarang kan ada yang lebih murah lagi di bawah 1 juta kan ada, Wacom. Itu udah bisa sih kalian. Atau produk lainnya mungkin bisa sih, nggak harus Wacom juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Naufal. Kok bisa paruh ya Mas, buat lebih realis daripada contoh gambar yang Mas pakai? Soalnya kalau kita kan bikin ya kalau kita kan bikin ilustrasi ini kan kalau bisa harus ada penambahannya gitu. Jadi ya kalau bisa kan harus lebih kelihatan kayak gimana sih, gak harus nyentuh plek kayak foto ya. Kalau kalian posisi di foto, kenapa gak foto aja kalian tempel? Nah, kalian harus punya sendiri sih kayak gimana teknik untuk kalian ciri khas di gambar kalian kayak gimana sih. Nah, ini aku bikin lebih kayak lebih ke lebih-lebihin sih, bisa dibilang dilebih-lebihin buat ditampilin warnanya sih, biar lebih kelihatan kayak gimana gitu. Itu banget. Ya gak itu banget sih, gak itu banget gak boleh. Nyaingin Tuhan. Mas tanya, Mas. Iya. Tanya lagi, maaf. Iya, Mas Hafiz, gak apa-apa. Kenapa? Biasanya kalau Mas Andika Kenapa? Nge-lightning itu langsung di layarnya itu sendiri atau pakai layar lain terus di blending optionnya dirubah kayak biasanya kalau aku lihat orang-orang itu di screen color dots multiply itu fungsinya kayak gimana sih kalau diimplementasiin ke layar bawahnya? Gitu. Makasih. Terutama di TA-nya Mas Andika nih. Oke. Cahayanya kan itu bagus banget itu. Gak juga sih, Mas. Ya. Nah, ini kan kalau misal aku biasanya kayak di situ kan waktu udah selesai semua ya, terus anggap aja ini bagian kepala udah selesai. Terus aku secara keseluruhan ya, segini aja, masih untuk paruh ya. Aku tambah, bentar. Oke, aku tambah layer di sini. Terus ya aku tadi ALT tadi untuk mesin. Nah ini buat kalian yang kayak enggak takut kalau ada kesalahan di lighting terus pencahayaan itu bisa pakai kayak gini sih, tambah layer terus kalian ALT terus kalian kalau multiply ini untuk yang tadi untuk bayangan kayak gini, dia lebih ke gelapin sih, gelapin gini. Terus kalau di color linear dots ini yang add itu buat cahaya sih. Kalau cahaya biasanya aku pakai, kalau enggak kuning di atas gini, kayak gini. Gitu. Nah, terus kalau kalian mau negesin warnanya bisa pakai yang overlay. Tuh. Di overlay ini kalian bisa lebih ke kayak nyerengin lebih ke kontrasin warnanya sih kayak gitu.
Terus kalian kalau nggak pede lagi, bisa kalian otak-atik kayak semua kontrasnya ini ya, nggak pede banget. Kayak ke apa orange gitu. Kalian bisa komen U, Ctrl U. Itu kalian bisa atur saturation-nya sih. Terus saturation-nya gimana, terus kecarangannya, lightness-nya, gitu sih. Oke, Mas Hafiz. Mantap. Bisa langsung berubah banget ya? Iya, Mas Hafiz, kayak gitu. Ini sih tadi, ini yang Lunar Edge. Ini kalau aku matiin. Tambah, kayak gitu. Itu yang biasanya aku pakai. Wow. Masalah sudah ya, dengan control. Itu lebih dramatis gitu ya? Iya, Mas Hafiz, benar. Nah, terus kalau udah semua ya, terus udah semua, biasanya aku untuk penambahan cahaya untuk ininya, untuk kayak gininya, terus aku tambahin cahaya lagi ya. Jadi aku nambah lagi linear dots buat cahaya, tapi aku ambil warna-warna kayak lebih ke orange sih buat nambah kayak gini. Nah, lebih ke aku seneng warna-warna kayak suasana sore-sore gitu. Jadi pakai cahaya gini, gitu sih. Cahaya senja, Mas. Wih, bisa gitu, Pak. Cahaya senja. Tapi aku bukan anak indie kok, santai. Bisa langsung menentukan mood. Saya kapan Zumart senja-senja? Jangan kalian terus yang tanya dong, yang lain dong. Kalau kalian kan sudah keren-keren sih. Saya itu nanya. Oh iya. Bisa saja. Kita itu penasaran caranya, Mas Umat, aku nanti bikin komik ya, gantian nanti. Iya. Mas, boleh tanya dong. Tips buat yang mau sarjana gimana, Mas? Buat teman-teman yang ini, yang lagi seminar atau ya dikerjain, Mas. Itu gimana? Nah, benar buat... itu. 100 buat Alan Tiar. Kalau males gimana, Mas? Gimana ya enaknya? Bu, ini Bu, ada yang males, Bu. Nakal itu. Gimana Mas Andika, bisa dijawab? Terima kasih. Kalau males, di pertanyaan itu ada pertanyaan yang serius itu di chat itu, Mas Andika, tolong dicek. Oh iya, di chat aja. Kalau itu enggak Oke, saya bacakan ya. Permisi Mas, semua bertanya. Cara agar karakter bisa sinkron dan cocok dengan background itu bagaimana ya Mas? Apakah tergantung lighting dan shadow juga ya Mas? Iya sih, jadi makanya aku bilang tadi kan kalau misal sih tak lihat yang ini ya. Misal kayak gini ya. Nah, aku gambar dulu semuanya. Jadi itu sebenarnya warnanya hampir sama ini, warna untuk daunnya sih. Nah, cuma aku tata dulu layernya. Jadi ada yang background, ada yang foreground kayak gitu sih. Nah, untuk yang background yang di belakang sendiri itu aku biasanya agak tak blurring, terus aku pakai multiply, jadi agak tak hitamin. Jadi kan biasanya kan dia kan untuk ruangnya kan lebih ke dalam sih, jadi lebih ke gelap, terus agak ngeblur, kan jauh sih. Nah, untuk yang di depannya ini aku baru pakai yang color linear dots jadi untuk nambahin cahayanya kayak gitu sih.
Jadi kalian harus tentuin dulu mana background, mana foreground sih. Untuk biar kelihatan kayak gimana sih nyatunya kayak gitu sih. Abu? Oh, oke. Tidak apa, Bu? Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.48. Ya. Artinya pertemuan kita hari ini sayang sekali harus berakhir ya di Google Meet Google Meet ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa langsung japri ke Mas Andika di IG-nya. Namanya apa? Andika P.P. Andika P.P. Itu oke. Ya, Oke, terima kasih. Atau bisa langsung nanti aku hari ini mungkin dia sama Anom. Bisa langsung ke Warkop apa namanya? Adan Mubarok. Adan Mubarok ya, deretannya Hikmah ya. Iya, ada Hikmah. Ya, begitu ya. Oke, bisa langsung langsung latihan bersama Mas Andika di Warkop boleh, di Lab Cetar juga boleh, terserah. Ya, begitu. Yang belum absen silakan segera mengisi link yang ada di chat sebelum saya tutup absennya, gitu ya. Untuk selanjutnya, sebelum saya mengakhiri workshop ini, mungkin Andika ada pesan atau tips-tips khusus untuk para peserta ini? Oke, tips khususnya sih, ya kalau aku sih lebih sering latihan aja sih. Kalian bakal nemuin cara yang gimana yang cepat, terus cara tersendiri dalam kalian menggambar kayak gimana sih. Terus ya itu tadi, kalian kalau gambar kan biasanya anak kan mood untuk gambar, untuk gimana tentunya. Itu kalian bisa kayak pengen gambar apa ya, terus kalian gabungin sih, kayak kalian cari tempat yang enak buat gambar, itu bisa sih. Terus gambar-gambar yang kalian suka sih. Biasanya kan kecuali kalau kerja kan pasti kalian tentang deadline sih. Jadi mau gak mau kalian harus tetap gambar sih. Nah kalau nungguin mood gambar kalian sendiri, ya itu sih, kalian harus tahu gimana sih posisi yang enak, terus kultus favorit. Sering-sering buka Pinterest lah, itu enak sih buat nungguin mood gambar. Terus sering-sering lihat series mungkin di Netflix, mungkin di Hotstar, itu kalian bakalan kebangun sendiri buat mood gambar sih. Soalnya lihat artwork DC itu kan keren-keren sih. Apalagi kayak Mandalorian kemarin itu keren sih. Aku bikin gambar itu. Ya itu tips dariku sih, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Andika. Ternyata di sini di chat banyak sekali yang nggak terima ya kalau workshop ini berakhir sampai di sini. Kak Andika kuliah di mana? Kuliah, ya lulusan UPN, tapi nggak tahu dengan lulus S2. Kemarin sempat nyoba, tapi nggak jadi. Iya, jadi Mas Andika S1-nya kuliah di DKV UPN ya, jadi calon alumni. Minggu besok ini baru akan diwisuda. Dan Mas Andika ini akan melanjutkan studinya, S2 ya, mungkin tahun depan ya. Belum, ya kalau dikasih kesempatan sih. Tapi nggak tahu sih, aku pengen kerja dulu sih. Terserah. Ya, kalau, amin. Ya, akan melanjutkan S2-nya di ISI. Belum. Ya, pengennya sih. Rencananya di ITB. Itu ya. Rencananya di ITB mungkin menunggu teman-temannya lulus dulu katanya, seperti Hafiz. Iya, benar-benar.
Habis 6 Alan kalian tak tunggu sama Sumat. Ayo, oh Sumat sih sama Lama aku lama. Oke, gimana nih ya? Ini banyak yang nggak mau ini kalau selesai. Apa ya? Langsung aja ke kampus. Ya, keadaan ayo kita tunggu di situ. Ayo gambar. Oke, gini aja ya. Piye ya caranya supaya nggak berakhir, tapi ini harus berakhir. Mungkin nanti Andika akan saya undang lagi, tapi kolaborasi ya sama Hafiz Noya, terus kemudian sama siapa lagi yang ilustrasi ya? Siapa ya? Alan, Bu. Keren. Alan, ya, sama Alan juga. Jadi kolaborasi ilustrator, ya. Kalau Hafiz Bahtiar nanti ada sendiri waktunya ya. Kalau kedepannya nanti saya akan mengajak kolaborasi si Andika, Hafiz Noya, sama si Alan, ya. Tapi saya tunggu dulu mereka lulus. Oke Bu, siap. Alan mama. Gitu. Mungkin sebelum saya akhiri, Andika mau menyapa teman-teman untuk say goodbye dan ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya. Andika. Tutup screen-nya aja dulu. Pak Apip ganteng banget, Pak. Ya. Screen-nya. Oh iya. Amin. Mana caranya? Stop screen. Ya, maaf baru masuk. Usul Bu Nuna. Ya, silakan Pak Apip. Ya, ini tadi kan Bu Nuna ada ide untuk mengkolaborasikan beberapa teman-teman yang memiliki skill yang wow, ya. Ya. Saya sangat wow sekali. Dan ini cukup ideal untuk teman-teman adik tingkat kita. Ini memang secara ide sudah ada dari dulu, cuman belum pernah realisasi. Jadi kita kombinasikan beberapa teman dan kita datangkan secara bertahap. Kita seri. Jadi dalam satu semester nanti ada setiap sore, akhir sore. Semoga pandemi ini sih segera berakhir ya. Amin. Pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa offline dan kita ngumpul di hall yang baru bersama-sama. Kita telanjangi ilmunya kakak-kakak kelas yang wow ini untuk kita bisa gunakan dalam mengembangkan skill rekan-rekan yang ada di bawah entah itu yang baru progres atau bagaimana. Itu bisa Bu Nuna. Nanti kita slotkan setiap bulan 2 kali pertemuan dengan beda narasumber, itu bisa Bu Nuna. Oke, Pak. Saya mikirnya gitu. Jadi Mas Andika ini pokoknya nanti jangan sampai lepas kontak lah. Oh iya, saya ikat nanti ya. Saya ikat nanti biar nggak bisa kemana-mana. Iya, jelas. Iya. Dengan beberapa teman-teman yang wow juga. Di video juga ada yang bisa kita kupas teman-temannya ini. Ada beberapa, saya sudah mengupload dengan Pak Bayu juga, ngeupload juga. Dan beberapa dosen juga sudah oke kalau memang kita jadikan per termin per 1 bulan itu 2 kali kita anggarkan jadi semacam kuliah tamu bedah melalui kakak-kakak tingkat kita, itu sangat wah sekali dan masih fresh. Iya, setelah saya mengevaluasi beberapa workshop yang diadakan oleh Lab Cetar ya, Lab Cetar selama ini kan banyak mengundang praktisi dari luar juga ya, selain alumni di KVUPN. Ternyata peminatnya mereka peserta lebih antusias sama alumni sendiri ya kayaknya ya. Ya, karena mungkin secara komunikasi lebih mudah Bu Nuna. Iya, benar-benar. Satu frekuensi komunikasinya mereka, teman-teman peserta itu dengan para narasumber kita itu satu frekuensi. Istilahnya bahasanya Iya, benar-benar. Ya, mungkin nanti kita akan membuat kolaborasi antara Lab Cetar, Lab Komgraf, dan juga Lab Media Rekam. Nah, berarti di situ nanti ada Andika, terus kemudian ada Anom, ya, terus kemudian ada siapa ya yang Media Rekam? Ada ini
Arvindi, terus Son, Oh dan iya, Son, ada Son. Benar. Oke, Arvindi, Iya, oke. iya, iya, benar-benar. Nanti kita pikirkan lagi ya. Itu semuanya untuk adik-adik kelasnya juga, gitu ya. Jadi nanti pesertanya nggak hanya dari mahasiswa ilustrasi, tetapi juga bisa dari beberapa angkatan juga ya, boleh masuk semuanya. Dan kita mungkin juga perlu, Prodi mungkin butuh beli Zoom ya, supaya bisa menampung lebih dari 100 peserta gitu ya. Oke. Bisa. Tapi kita Ya, berharap sih offline, lebih ya, secara offline. offline lebih apa ya istilahnya? Iya, Lebih benar. tanek. Kalau kata orang makan itu lebih Iya. tanek. Dalam mendapatkan ilmunya itu lebih wah sekali gitu loh. Lebih lego. Gampangannya lego lah. Iya, benar. Seperti itu. Oke, Pak Apif, terima kasih ya sudah disempatkan untuk munculkan wajahnya ya, disempet-sempetin untuk Dan tadi muncul Nuna ini. Tadi kan cuma fotonya, sekarang sudah ada orangnya. Oke, di situ saya juga melihat Pak Bayu lirik-lirik ya, sepertinya ingin gabung tapi nggak bisa. Oke, terima kasih untuk semua peserta yang sudah gabung. Terima kasih untuk Pak Apif sebagai kalapnya Komgraf. Terus kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, yaitu Andika Putra Pradana, sudah berbagi ilmunya atau pengalamannya kepada adik-adik kelasnya. Semoga ilmunya bisa menular ke semua peserta yang ada di sini, gitu ya. Nah, harus. Sebelum saya mengakhiri, saya mau mengumumkan karya beruntung di workshop minggu lalu, ya. Siapa saja karya yang beruntung akan saya share, ya. Saya share screen sebentar, kemudian nanti akan mendapatkan paket produk dari Faber-Castell. Siap-siap, entah ada di sini apa tidak. Ini, nah. Siapa ini? Yunus ya, Yunus beruntung. Oke, tepuk tangan buat Yunus. Yunus. Ini saya milihnya bukan karya yang terbagus ya, enggak. Banyak sekali karya-karya yang bagus, tapi saya memilihnya karya yang beruntung ya, yang punya rezeki hari ini. Terus kemudian So It's Me, siapa ini? Ini siapa ini? Akunnya siapa ini? Halo Ibu, itu akun saya. Nanti WA saya ya? Atau WA Adinda boleh? Iya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Aulia Desi. Aulia Desi ya? Oke, selanjutnya ini siapa? Uko. Hafiz. Saya, Bu. Bahtiar. Oh, ini punya Bahtiar. Oh, oke. Ya. Ini 2.6. Oke, itu tadi ya 3 peserta yang beruntung mendapatkan paket produk dari Faber-Castell. Oke, saya mohon untuk yang terakhir kali saya pingin kita untuk on cam ya, on cam. Saya mau capture lagi. Andika juga capture juga ya, Andika? Yeah. Oke. 1, masih banyak nih yang belum. Greg belum, udah, Yunus belum, Anom belum. Jumat, Alan, Aulia, sudah Bu. Ya. Safira. Jumat belum. Salsabila. Gimana sih caranya geser? Ini kecil. Iya caranya. Dikecilin Bu Nuna biar bisa kelihatan semua. Iya, saya kok desok banget. Titik-titik. Ini. Titik-titik pojok kanan bawah.
Ini. Baca letak. Loh, kok nggak bisa digeser punya aku? Bisa. Oh, bisa ya. Pojok kan. Oh ya, sudah. Bisa. Oke. Oke, senyum semuanya. Tampilkan. Tadi kan nggak boleh, sama Pak Apif nggak boleh kelihatan gigi ya. Kalau sama saya boleh deh kelihatan gigi, walaupun belum sikat gigi. Oke. Perlihatkan giginya sebanyak-banyaknya ya. Gigi harus kelihatan sebanyak-banyaknya. Oke, satu lagi. Oke, sip. Sudah, terima kasih untuk semuanya telah hadir di workshop ini. Semuanya sudah ngisi link ya? Sudah dapat sertifikat ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi untuk memposting hasil karyanya ya. Saya pingin lihat karya kalian belajar hari ini. Oke, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi di workshop-workshop yang lebih spektakuler, gitu ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Beres.